Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat ya, nikmat sehat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas keseharian kita. Tak lupa pula sholawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Atika, saya dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mengenai mata kuliah pendidikan inklusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan gitu mengenai tema yang mengenai media ajar dalam pendidikan inklusi. Nah, media ajar adalah alat bantu atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran agar siswa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, jadi media ajar ini alat bantu ya, alat bantu atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa agar siswa itu mudah untuk memahaminya gitu. Nah, dalam konteks inklusi, media ini harus fleksibel, adaptif, dan dapat diakses semua siswa. Nah, jadi medianya itu jangan yang tidak semua siswa dapat mengaksesnya gitu. Jadi kita harus menggunakan media, tetapi juga media itu harus yang siswa semuanya dapat mengaksesnya gitu ya. Nah, contoh media ajar inklusif ya. Yang pertama ada visual. Visual itu ada gambar, video, infografis yang jelas dan menarik gitu ya. Jadi media ajar yang pertama ini visual, yaitu kita menggunakan media ajar gambar gitu kan, terus video atau yang lainnya gitu kan. Jadi ketika kita mengajar dengan beda gitu kan, ketika kita misalkan mengajar dengan menggunakan media sama yang tidak. Ketika misalkan menggunakan media gitu kan, visual gitu kan, nah itu mudah murid itu akan mudah memahami karena misalkan kita menggunakan media gambar gitu kan. Nah, ketika misalkan kita mengajar anak TK ataupun anak-anak gitu kan, ketika kita mengajarnya dengan menggunakan gambar gitu kan, kita memperlihatkan gambarnya, oh ini adalah pisang gitu, ini loh pisang gitu kan. Nah, itu kan murid itu akan lebih mudah untuk memahaminya. Oh iya itu, oh pisang itu seperti itu, oh gambar pisang itu gitu kan, buah pisang itu gitu. Beda dengan halnya kita hanya mengajar dengan metode ceramah saja gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah audio. Audio ini ada rekaman suara ataupun podcast gitu kan. Nah, kalau ketika kita misalkan mengajarkan dengan rekaman suara ya jangan suaranya yang tidak jelas gitu kan, tapi juga yang harus yang jelas gitu kan. Yang selanjutnya adalah bahan ajar dalam pendidikan inklusi. Nah, bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan sebagai sumber dalam pendidikan inklusi. Bahan ajar harus disusun dengan prinsip Universal Design of Learning atau UDL ya, yaitu menyediakan berbagai cara dalam menyajikan informasi, mengekspresikan pemahaman dan memotivasi siswa gitu kan. Nah, jadi bahan ajar itu ya segala bentuk materi gitu kan yang digunakan sebagai sumber belajar dalam pendidikan gitu. Jadi kita harus menyusun materinya gitu kan. Terus dan lain sebagainya. Nah, bahan ajar yang inklusif itu yang pertama ada menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi ketika kita mengajar itu ya harus dengan bahasa yang mudah dipahami gitu kan. Bahasa-bahasa yang jangan yang sulit gitu. Misalkan kita mengajar anak SD, tapi kita misalkan sudah menggunakan bahasa yang tinggi ataupun bahasa yang sulit untuk anak SD itu memahaminya gitu kan. Nah, ketika kita mengajar anak SD dan anak kuliah itu harus berbeda gitu. Nah, selanjutnya menyediakan versi alternatif, misalnya teks besar, braille, atau versi audio gitu kan. Jadi menyediakan versi alternatif nih, apa nih gitu kan, apa sih yang biar yang menarik gitu kan, bahan ajarnya kayak gitu.
Nah, terus yang selanjutnya memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi dan bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi kita itu harus mengetahui gitu kan kemampuan siswa gitu kan, agar ketika kita memberikan materi itu tidak ketika kita sudah tahu nih siswanya kemampuannya sampai mana ataupun misalkan gaya belajarnya seperti apa gitu kan, kita akan mudah untuk menyampaikan materinya. Nah, yang selanjutnya adalah memberikan ruang untuk partisipasi aktif semua siswa. Jadi kita juga harus memberikan ruang untuk partisipasi semua siswa nih. Ketika kita misalkan mengajar, kita harus misalkan ada tanya jawab, ada diskusi gitu kan, agar siswa juga tidak jenuh gitu kan. Terus agar mereka juga memahami gitu kan, karena ya mereka berpartisipasi gitu kan, bukan hanya mendengarkan saja atau melihat saja. Nah, kesimpulannya, media dan bahan ajar dalam pendidikan inklusif itu harus berorientasi ya pada keberagaman kebutuhan siswa, tidak hanya mengandalkan satu bentuk atau metode gitu kan. Kalau misalkan kita mengandalkan satu bentuk atau metode gitu kan, metode ceramah gitu kan ya, akan bosen anak-anak itu gitu kan ketika belajarnya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan belajar dan menggunakan media, terus apa sih bahan ajarnya itu ya yang bervariasi gitu kan, anak-anak pun akan mudah memahami dan belajar itu akan menyenangkan. Nah, tetapi menyediakan berbagai alternatif agar semua siswa dapat mengakses dan memahami pembelajaran secara setara gitu kan. Nah, jadi ya gimana caranya kita itu harus mengajar dan siswanya itu tidak tertekan gitu kan. Jadi siswanya harus senang, kita yang mengajar senang dan siswanya juga yang diajar senang gitu. Nah, jadi mungkin itu yang saya sampaikan, cukup itu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.